Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah Behimajo, SPD. Saya guru di SD 16 Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sekolah sebagai guru wali kelas 5 dan aktif dalam pengembangan implementasi kurikulum Merdeka. Sebagai wali kelas 5 yang tentunya di fase C ini, sebagai masa di mana peserta didik sangat aktif dan rasa ingin tahu yang begitu besar tentang dunia luar dan dunia. Apalagi sekolah saya adalah sekolah penggerak, di mana tantangan bahwa penerapan kurikulum Merdeka harus dilaksanakan dengan baik. Menjadi wali kelas yang baru, menggantikan wali kelas sebelumnya yang telah pensiun, tentu saja ini menjadi tantangan bagi saya. Pada pembelajaran sebelumnya dengan wali kelas sebelumnya yang masih menerapkan metode ceramah atau metode yang berpusat pada guru. Sehingga penerapan belajar yang monoton dan kurang berdampak bagi peserta didik di kelas 5. Kondisi inilah yang menjadi alasan bagi saya untuk melakukan praktik baik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan berinovasi agar dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik saya. Dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan tes asesmen kognitif dengan membuat kombinasi soal pilihan ganda, benar salah, isian singkat, dan soal bermain, hingga dapat mengukur berbagai aspek kemampuan anak. Dan selanjutnya, saya melakukan pendekatan asesmen non-kognitif. Di sini saya melakukan pendekatan dengan tema curhat bareng Pak Guru. Mereka bebas bercerita apa saja yang mereka ingin ceritakan soal hobi, keseharian mereka di rumah dengan keluarga ataupun di lingkungan tempat mereka bermain. Di sini agar mengetahui karakter serta minat dan bakat dari masing-masing siswa apa yang mereka sukai. Langkah selanjutnya saya mengidentifikasi hasil asesmen peserta didik sehingga menyimpulkan bahwa dari 17 siswa, 5 siswa tipe pembelajaran visual, 5 siswa auditori, dan 7 bertipe kinestetik. Sebelum proses belajar dimulai, saya menyempatkan apel pagi dan memberikan semangat serta motivasi disiplin kepada peserta didik saya. Tak lupa juga memberikan sambutan kebahagiaan kepada mereka agar menambahkan sikap positif dan lebih dekat dengan murid. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan ucapan salam, doa, dan menyanyikan lagu wajib nasional agar menimbulkan rasa jiwa patriotisme dan bela negara bagi peserta didik. Selanjutnya memberikan pertanyaan pemantik melalui gambar sebelum dimulainya materi pembelajaran. Materi dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi apa yang akan dipelajari di hari ini pada peserta didik. Pada penyampaian materi saya memperlihatkan gambar tentang materi apa yang akan kita pelajari. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan murid visual. Dan memutarkan video pembelajaran tentang penjelasan materi hari ini. Ini untuk memenuhi kebutuhan murid auditori. Selanjutnya, untuk memenuhi tipe kinestetik peserta didik, saya mengajak semua melihat ekosistem keberagaman langsung ke alam terbuka. Dan di sini saya menemukan hal baru, di mana ketika semua siswa dalam pemetaan kebutuhan tipe auditori, kinestetik, dan visual dicampur dalam satu kelompok, melihat secara langsung apalagi dengan sesuatu yang baru mereka rasakan dan lihat dalam pembelajaran. Mereka sangat senang dan saling mengisi satu sama lain. Dilihat dari bagaimana mereka semangat dan fokus pada proses belajar mereka di sini. Selanjutnya memfasilitasi hasil yang mereka dapatkan dengan memakai Chromebook. Tentunya dalam proses pembuatan hasil apa yang mereka dapatkan dari materi di alam tadi, saya memanfaatkan aplikasi Canva. Sebelumnya, peserta didik saya memang sudah saya biasakan dengan membuat desain materi melalui pemanfaatan Canva. Hal ini bertujuan agar peserta didik terbiasa dengan teknologi terbarukan. Setelah itu, presentasi produk hasil peserta didik dan saya juga di sini melakukan penilaian dari hasil yang mereka buat dan dipresentasikan. Tentunya melihat mereka sangat aktif dan antusias dalam menjelaskan membuat saya juga sangat senang. Apalagi mereka juga sangat baik dalam memanfaatkan aplikasi Canva.
Tak lupa juga melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan mereka pada kegiatan pembelajaran yang lebih dekat dengan alam tadi. Ya, itulah. Dan ketika proses ini terus-menerus dilakukan, peserta didik menjadi lebih giat dan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam proses perkembangan belajar anak yang tadinya kurang bersemangat dan hanya duduk diam tanpa melakukan aktivitas apapun. Sekarang anak-anak terlihat sangat aktif dan penuh semangat, serta meningkatnya rasa ingin tahu tentang hal-hal baru dan menunggu hari-hari selanjutnya tentang seperti apa pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Pentingnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi, mencegah kesenjangan dalam pemahaman siswa. Ini tentu bisa memberi peluang bagi siswa saya di SD 16 Biau yang sering kesulitan belajar untuk mendapatkan bantuan tambahan tanpa merasa terpinggirkan. Di sisi lain, siswa yang lebih cepat paham juga tetap terstimulasi dan tidak merasa bosan karena diberi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini pun menjadi motivasi untuk saya dalam membudayakan refleksi dan evaluasi untuk terus melakukan transformasi secara berkelanjutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah fasilitator guru penggerak yang ada di Angkatan 7 dan Angkatan 10. Saya adalah rekan Pak Firmansyah. Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan ataupun praktik baik yang telah diterapkan oleh Pak Firmansyah sangat berdampak kepada siswa, begitupun dengan kami guru yang ada di sekolah ini. Baik itu penerapan budaya positif ataupun bagaimana restitusi yang telah dilakukan, maupun dengan pembelajaran berdiferensiasi baik itu proses, konten, dan produknya. Saya adalah rekan sejawat dari Pak Firmansyah. Saya banyak belajar dari beliau, dari pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa-siswa merasa diberdayakan. Kami senang belajar dengan Pak Guru karena selalu ada yang baru di pembelajaran. Dan kami bahagia karena Pak Guru sangat peduli dan tidak membeda-bedakan kami. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi wadah untuk saya dalam membudayakan refleksi serta inovasi. Dan terus mengembangkan metode-metode pembelajaran untuk terus melakukan transformasi pembelajaran di kelas saya dan SDN 16 Biau.